di satu ayat ada 4 binatang. Bayangkan di satu ayat ada 4 binatang. Ibu Esther tadi jangan bagi, siapa suruh Ibu Esther tadi pagi bagi sama saya, jadi saya bagi. Matius 10 ayat 16. Bunyinya adalah, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan... Nah, serigalanya di sebelah mana kita sih? Di depan kita. Hah? Di depan kita atau di mana? Bayangkan ya, domba apa sih senjatanya? Dan kata Tuhan, kita ini seperti domba diutus ke tengah-tengah. Jadi serigalanya di depan, belakang, kiri, kanan. Ya. North, south, east, northwest, semuanya serigala. Diutus. Dan kata Tuhan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi jangan heran kalau kita tuh sering diserang. Orang kan kalau mau hidup benar, jujur, sesuai firman Tuhan, wajarlah kalau diserang. Karena dunia ini memang dipenuhi dengan serigala. Jadi jangan heran kalau banyak serigala. Puji Tuhan. Jadi kalau kita lagi dikelilingi serigala, puji Tuhan, saya sedang di dalam firman Tuhan. Dan katanya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami kan sering penginjilan ke daerah-daerah. Itu sering kami hal-hal mendadak timbul ketika pelayanan ke daerah-daerah. Maka benar-benar mesti minta kecerdikan seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Dan ada satu ayat saya ingin bagikan, Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Para wanita lebih dulu. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memberikannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. ya pria, hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Seseorang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan dia kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berbuah hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Jadi memang seharusnya lah kita di tengah-tengah serigala. Tetapi kata firman Tuhan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi terus terang kadang-kadang saya pribadi suka menumpangkan tangan di kepala saya, di hati saya, berikanlah saya kecerdikan Tuhan seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Dan juga pada ayat ini dikatakan, kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya juga mengalami kadang-kadang, misalnya saya menjadi koordinator Elizabeth Ministry, membawahi 4 divisi. Ada divisi persoalan doa, di bawahnya ada 10 persoalan doa. Kemudian ada praise and worship, divisi penginjilan, yang penginjilan kemana-mana. Kemudian divisi
doa dan hospitality dan pelayanan itu untuk doa dan mengunjungi orang-orang sakit dan semua, dan divisi usaha. Selain itu saya juga ikut melayani di badan pelayanan keuskupan dan juga ada kerjaan. Jadi kadang-kadang kayaknya pertanyaannya tuh kita ngambil ini salah, jawabannya ini salah. Kadang-kadang saya menumpangkan tangan kepada kepala saya, di hati saya, Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan berikan hikmat kepada yang mau meminta dengan tidak mengungkit-ungkit, dan Engkau akan berikan gratis dengan murah hati. Maka kita dapat janji Tuhan yang luar biasa, kita harus pakai. Karena kenapa kita dikepung serigala? Supaya muncullah kecerdikan dari Tuhan, muncullah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, muncullah hati yang tulus seperti merpati dari Tuhan. Kemarin saya bicara sama Nanik, saya bilang kita sungguh bersyukur. Karena kalau petinju profesional atau petenis profesional, mereka tuh mesti menyewa mahal sparring partner. Kan dia perlu latihan. Dibayar nggak tuh sparring partnernya? Bayar ya. Mesti jago nggak ya sparring partner? Jago. Mesti jago. Gitu supaya dia. Nah, jadi kita bilang, aduh puji Tuhan, kita dikasih sparring partner sama Tuhan gratis. Serigala-serigala tuh sparring partner dikasih gratis, gak usah bayar lagi. Supaya muncullah kecerdikan dari Tuhan, muncullah tulus hati dari Tuhan, muncullah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur. Aduh, untung dikasih gratis Tuhan, gak usah saya bayar itu orang yang sparring partner sama saya, gratis. Dan makin tinggi sparring partner, kita makin bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan. Jadi kalau sparring partner udah hebat banget, ya, kadang-kadang juga sparring partner kita tuh sampai tokoh-tokoh di gereja misalnya. Wah, udah makin tinggi nih. Yesus juga sparring partnernya ahli Taurat, bayangin, ya kan? Udah tinggi-tinggi. Jadi kalau sparring partnernya makin tinggi, berarti Tuhan menganggap kita juga tinggi. Tidak mungkin melampaui kekuatan. Dia akan berikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Jadi bersyukur. Karena kalau nggak ada sparring partner, petinju profesional, petenis profesional, bulu tangkis, kira-kira jadi pemenang nggak itu? Enggak. Padahal Tuhan mau kita semua menjadi lebih daripada pemenang. Jadi lewat semua serigala itu Tuhan mau buat kita naik level, mau buat kita naik kelas, naik tingkat. Bersyukur untuk semua itu. Salah satu contoh, banyak sih contohnya ya. Salah satunya entah saya udah pernah cerita di sini atau belum. Apa? Belum. Jadi waktu itu kami pertama kali Jayapura membuat seminar hidup baru dalam roh. Bikin di katedral, uskup yang meresmikan, misa pembukaan, pesertanya itu ada polisi, anggota DPRD, ada macam-macam yang ikut. Baru pertama kali dibikin di kota Jayapura di Papua. 3 hari seminar hidup baru dalam roh. Kemudian dari satu bapak ya, selalu deket-deket gitu ya. Deket-deket. Nanti akhirnya dia bilang, Bu, tolong berdoa untuk Papua merdeka. Kita nih punya emas, punya apa? Kita miskin nih, Bu. Kita mau merdeka. Waduh, gimana? Ada polisi juga yang ikut, anggota DPRD yang ikut. Jadi nanti setiap kalau break gitu, makan siang lah, ada snack, dia pasti jangan lupa berdoa Papua merdeka ini.
Jadi lama-lama saya selalu menghindari dia. Kalau dia datang saya pura-pura sibuk, kadang-kadang ngobrol, udah. Itu orang udah ngobrol, saya masih ajak ngobrol. Seperti itu orang jangan bilang doain Papua merdeka. Jadi kita nggak doakan. Sesi demi sesi kita tidak doakan. Tapi di sesi penutupan dia berdiri. Ibu, dari awal saya sudah pesan doa untuk kemerdekaan Papua, kenapa tidak didoa-doakan? Aduh, itu coba. Aduh, itu benar-benar Tuhan, berikanlah hikmat. Apa yang mesti didoain? Berikanlah kecerdikan. Ibu Esther ingat pasti doanya ya. Maka Tuhan itu ya pasti memberikan hikmat kepada anak-anaknya yang meminta. Dan akhirnya doanya adalah, kepada Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kemerdekaan dari dosa-dosa kepada bangsa Papua. Berikanlah kemerdekaan dari kemiskinan, kesengsaraan, keterbelakangan. Merdekakanlah Papua daripada semua hal-hal ini Tuhan. Ya kan? Pas sudah selesai, terima kasih sudah didoakan kemerdekaan Papua. Puji Semua Tuhan. bangsa perlu dong dimerdekakan dari kesengsaraan, kemiskinan, keterbelakangan. Itu tuh seringkali kalau pelayanan ke daerah-daerah suka begitu mendadak. Itu kalau nggak ada Roh Kudus ya, kita mau bagaimana itu? Serba salah jadinya kan. Kalau nggak didoakan salah, didoakan juga salah. Tapi kata Tuhan, kalau rasa kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Amin. Dia akan berikan dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit, dan dengan gratis. Ada lagi mungkin saya lebih banyak sharing ya. Pada satu ketika, waktu itu Ibu Mari Pangestu belum menjadi menteri. Beliau masih berdomisili di Shanghai. Ikut suaminya sambil kerja di mana ya, Bank Dunia kah, IMF kah gitu kan. Sekarang kan kerja itu kan udah bisa online. Jadi kami diundang ke Shanghai, dikasih nginep di rumah Ibu Mari Pangestu. Salah satu pelayanan adalah kami membawa renungan untuk orang-orang asing di gereja Katolik. Jadi di gereja Katolik di katedral sana suka ada juga khotbah berbahasa Inggris untuk orang-orang asing. Dan yang kami dikasih tahu waktu itu, bahwa Katolik di Cina itu namanya Katolik patriotik, tidak di bawah Roma Katolik. Karena Roma, Vatikan mengakui Taiwan. Nah, jadi kalau Vatikan nggak mengakui Taiwan, baru Cina mau mengakui Vatikan gitu. Jadi nggak ada hubungan diplomatik. Maka saya pikir ini bacaannya sama nggak ya? Ternyata sama bacaannya. Jadi yang seminarinya yang mengangkat pastor, uskup adalah pemerintah, bukan dari Vatikan. Tapi mereka tuh rindu di bawah Vatikan. Maka setelah mereka ditahbiskan, mereka akan datang ke Vatikan untuk minta ditahbiskan. Dan di sana yang sangat dijaga 3 hal. Yaitu siapa yang mau renungan, pengkhotbahnya, romonya, atau penginjilnya mesti diperiksa. Jadi kita disuruh datang waktu itu. Dan mau bawakan apa, bahannya juga mesti diperiksa. Dan juga 3 hal. Jadi orangnya diperiksa, pengajarannya diperiksa, tempatnya juga diperiksa. Hanya boleh di gereja, di luar ditangkap. Karena kan rakyatnya banyak. Jadi semua tuh diatur oleh pemerintah. Nanti yang di bawah Roma yang sungguhan tuh ya, mereka biasa di bawah tanah. Maka kami dipanggil, tanyakan bahannya.
Pas saya bahannya itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadinya saya pikir Ibu Esther kan jago lah, lebih jago bahasa Inggris dari saya. Kalau saya tuh aduh, biar udah sekolah di Inggris ya nggak tahu ya, kurang bakat gitu bahasa. Jadi apalagi grammar tuh saya kebalik bolak aja kalau grammar, bolak-balik. Jadi saya pikir nggak apa-apa deh. Nanti saya bilang sama Bu Esther, terus nanti Bu Esther ngomong saya tulis, tinggal saya baca aja tulisan kan gampang. Ternyata di sana tuh yang lapar haus akan Tuhan tuh banyak. Jadi kita nggak sempet pelayanan ke sana. Tiba-tiba udah hari ini yang mesti bawa. Jadi kita dipersilahkan untuk membawa renungan di homili di gereja besar 2000 orang. Tiba-tiba aduh saya udah ingat udah di mobil menuju gereja. Maka kami harus berhadapan sama romonya. Kemudian Romo bilang, nanti kalau saya angkat kitab suci, saya cium, saya ngangguk ke kamu, kamu maju. Jadi hari pertama saya dulu yang bawa, Ibu Esther besoknya. Udah dalam hati saya, apa saya bilang ya? I'm sorry, my English is not good enough, so please forgive me. Gitu ya. Tadi saya mau minta maaf duluan ya, supaya kalau saya salah-salah nggak apa-apa. Tapi kalau saya begitu, saya nggak beriman bahwa Tuhan bisa menolong saya. Amin. Jadi saya udah beriman, saya salah-salah nanti bahasa Inggrisnya. Maka saya cancel, saya nggak mau begitu. Karena kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saya kayak komat kamit tuh, kayak baca mantra, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan bahasa Inggris. Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan bahasa Inggris. Tuhanlah gembalaku, aku tidak akan kekurangan bahasa Inggris. Berikan aku bahasa Inggrismu Tuhan, tolong. Pokoknya saya begitu-begitu ya. Saya udah bilang Bu Esther, nanti fotoin dong, video ini. Jarang-jarang kan di katedral Shanghai, itu kapan lagi kita sharing di homili. Romonya aja 4 waktu itu. Wah, megah banget lah pokoknya. Saya, aduh gimana ya Tuhan. Tadinya saya pikir saya bahasa Indonesia, teman saya translate ke bahasa Cina gitu kan, teman saya bisa. Nggak taunya ini mesti bahasa Inggris lagi. Dan kata Romo jangan lama-lama kalau pakai translator nanti double gitu kan, nggak bisa mesti. Aduh, saya tunggu-tunggu nih kapan Romo cium kitab suci nih. Dia ngeliat saya maju kan. Aduh, saya maju. Saya nggak mau minta maaf atas keterbatasan bahasa Inggris saya dalam hati, supaya saya beriman bisa gitu. Dan Ibu Esther udah jaga-jaga kan, soalnya Ibu Mari Panges itu kan orangnya apa namanya, jadi Ibu Esther udah bilang, maaf ya Ibu Mari, itu si Meike bahasa Inggris sederhana, terbatas. Jadi maksudnya udah minta maaf duluan supaya kalau saya salah-salah Bu Mari itu udah gitu ya. Jadi saya maju. Jadi Bu Esther nanti fotoin ya, videoin gitu. Akhirnya saya mulai maju ke depan. Saya bilang, I thank Jesus and all the priests here that give me opportunity to sharing God's love, gospel here in Shanghai, China. Tiba-tiba ya, itu Roh Kudus ya. Nggak pernah saya sehebat itu bahasa Inggris. Tiba-tiba tuh kayak lancar banget. Lancar, jadi saya baru ngomong satu gitu. Jadi kayak khotbah bahasa Indonesia itu bahasa Inggris. Jadi saya ngomong satu kalimat, saya keluarin, tiba-tiba kayak Tuhan kasih kalimat. Jadi saya cuma tinggal dengar, saya sampaikan, saya dengar. Kadang-kadang kalau saya udah sampaikan, aduh ini grammarnya susah banget, kok bisa ya saya sendiri heran-heran. Saya sendiri heran-heran. Dan saya lihat Bu Esther itu nganga terus. Itu kalau ada lalat udah 7 lalat. Pokoknya nggak ada satu foto pun, apalagi video.
Gak ada. Saking terpesona akan karya Roh Kudus. Terpesona akan karya Roh Kudus. Amin. Jadi akhirnya karena saya lihat Ibu Esther nganga terus, daripada saya ikut ketawa, saya nggak lihat lagi. Aduh, selesainya Ibu Mari Pangestu bilang ke saya, Inggris kamu tuh perfect, katanya ya. Sistematis lagi kamu bagiin. Saya bilang, Ibu Esther tahu deh betapa parah bahasa Inggris saya. Jadi kalau tadi saya lancar itu benar-benar cuma karena Yesus Kristus Tuhan di dalam Roh Kudus memimpin saya. Amin. Haleluya. Jadi saya mengalami mujizat bahasa di Shanghai. Sampai Bu Esther kadang-kadang khotbah, mujizat orang lumpuh berjalan. Saya udah sering lihat orang buta melihat, katanya ya. Apalagi saya sudah lihat, tapi mujizat bahasa baru sekali saya lihat di Shanghai. Ini luar biasa tuh. Tapi sayangnya nggak ada dokumentasi. Untung masih ada saksi hidup di sini. Kalau nggak saya dibilang bohong. Luar biasa deh. Pokoknya bersama dengan Yesus nggak pernah bosan. Selalu excited. Memang ngeri banget kalau datang serigalanya beda-beda lagi. Janji firman Tuhan ini, kalau kita minta itu bisa jadi milik kita. Ya dan amin. Jadi kita bisa mendapat penggenapan janji Tuhan. Ya, makanya kita bersyukur punya Yesus. Apapun serigala, mungkin ini yang serigala yang saya hadapi. Pasti saudari lain barangkali serigalanya. Serigala juga kreatif, beda-beda. Tapi ketahuilah, senjata domba adalah apa? Yesus. Sang Gembala. Sang Gembala itu adalah senjata para domba. Kita harus mendengarkan suara nasihat Gembala. Mesti apa? Mesti buat apa? Ke arah mana? Karena dia menyertai dengan gada dan tongkatnya. Itulah yang menghibur kita. Yesus adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau, di tepi air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia mengurapi aku, pialaku penuh melimpah. Ia menjamuku di hadapan para lawanku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.